Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita ketemu kembali dengan pelajaran ekstra badik. Dan pada kesempatan pagi hari ini, seperti yang Bapak jelaskan, minggu kemarin kita akan mengenal isian batik, di mana isian ini sangat penting dalam kita membuat desain batik. Kemarin Bapak telah melihat hasil karya anak-anak semua dan cukup bagus. Namun untuk tahap awal kita dalam belajar membatik untuk semester ini, kita akan mengenalkan cara menggambar dengan motif batik. Dengan menggambar motif batik ini, kita harapkan anak-anak besok waktu membuat desain yang diterapkan dalam membuat batik di kain bisa lebih baik lagi. Untuk pengenalan isian, anak-anak di sini akan Bapak kenalkan cukup 3 isian yang nanti bisa diterapkan di dalam isian kita membuat desain batik. Untuk tahap awal ini, anak-anak akan kita ajarkan gambar-gambar yang sederhana. Jadi, saya harapkan nanti anak-anak bisa menggambar dan bisa mengikuti apa yang Bapak ajarkan. Jadi, untuk tahap awal ini tidak terlalu sulit bagi anak-anak untuk mengikuti dalam membuat desain batik. Dalam membuat desain batik, kita sebelum membuat desain, kita terlebih dahulu lebih baik mengenal isian apa aja di dalam batik itu. Memang banyak dalam isian batik, namun untuk pagi hari ini Bapak akan mengenalkan 3 isian yang nanti anak-anak bisa melihat dan bisa mencoba pada pagi hari ini di dalam membuat desain batiknya. Untuk hari ini Bapak akan mengenalkan isian batik 1 yaitu jejak, kedua yaitu kedok bumbung, yang ketiga yaitu ugal. Di sini ada 3 isian batik yang perlu anak-anak ketahui, di mana untuk isian cecak atau titik ini digunakan dalam bidang-bidang yang kecil. Jadi nanti dalam penerapannya cecak ini digunakan dalam bidang-bidang tidak lebar. Sehingga diharapkan dalam penerapan nanti kita dalam membatik ini menjadi aksen yang menonjol, di mana dengan warna putih yaitu beberapa titik itu akan menjadi kekuatan tersendiri di dalam kita membuat sebuah karya batik. Di sini memang Bapak hanya mengenalkan hanya cecak saja, dan mestian titik-titik yang dalam pembuatannya sembarang. Belum kita mengenalkan beberapa jenis isian di dalam batik yang berupa titik ini, karena terus terang aja untuk isian titik ini banyak macamnya. Jadi kita tetap awal pelajaran istilah batik ini Bapak mengenalkan secara umum, yaitu cecak atau titik. Jadi anak-anak tidak usah takut buat titiknya kayak apa. Untuk membuat titik ya asal titik aja. Namun kita harapkan nanti dalam membuat titik itu harus mengikuti bentuk daripada gambar tersebut. Seperti yang Bapak contohkan di gambar ini, yaitu bulat, ya nanti kita gambar terlebih dahulu cecaknya bentuk bulat, baru di tengahnya kita buat acak
Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kita mengenalkan isian yang berupa KB, ketok bumbung. Ketok bumbung ini isiannya yaitu berupa lingkaran besar, kemudian di tengahnya dikasih blok, dan diikuti di tepian lingkaran besar ini berupa lingkaran kecil-kecil. Nah, ini namanya ketok bumbung. Dalam penggunaannya, KB ini ketok bumbung itu dalam bidang-bidang yang lebih luas. Dalam artian dengan isian cecek tadi, ketok bumbung ini dalam bidang-bidang yang lebih lebar. Jadi perbedaan antara isian cecek tadi dengan ketok bumbung dalam pengisiannya, kalau ketok bumbung ini diisi dalam bidang-bidang yang luas. Kemudian secara pemakaiannya memang antara KB, ketok bumbung ini, dan cecek titik ini nanti dalam pembuatan desainnya akan menonjol di titiknya, di ceceknya. Kemudian yang ketiga yaitu berupa ukel. Ukel di sini berupa garis lingkaran, kemudian agak kecil, mengecil, dan akhirnya berupa lingkaran yang berporos di tengah. Seperti gambar yang Bapak tunjukkan ini. Dari sini juga untuk ukel ini dalam penggunaannya juga lebih luas lagi ketimbang daripada KB. Jadi kedudukannya untuk ukel ini kita bisa membuat isiannya ataupun dalam pengisian di dalam desainnya yaitu lebih luas lagi. Jadi tadi cecek ke bidang yang lebih kecil, kemudian KB ini luas namun tidak terlalu lebar dalam pengisiannya. Kemudian kalau ukel ini bisa kita membuat agak luas lagi ketimbang KB. Nah, ini yang Bapak jelaskan pada pagi hari ini. Jadi untuk isian batik ini memang anak-anak secara perlahan-lahan nanti Bapak kenalkan, namun pagi hari ini Bapak mengenalkan 3 isian di mana ini bisa sudah mewakili kita membuat desain sebuah batik. Jadi unsurnya dengan 3 isian kita sudah bisa penerapannya di dalam pembuatan desain batik tersebut. Nah, untuk selanjutnya pada semester ini Bapak tidak akan menerangkan untuk praktek dalam pembuatan batiknya, namun kita nanti akan belajar bagaimana kita menggambar dengan baik untuk penerapan isian di dalam membuat desain dengan motif batik. Jadi saya harapkan nanti untuk tugas berikutnya yang perlu disiapkan yaitu alat yang digunakan dalam semester ini yaitu cukup pensil, penghapus, kemudian spidol untuk menebali setelah kita menggambar dengan pensil. Kemudian kertas boleh menggunakan kertas gambar maupun HPS. Jadi saya harapkan untuk selanjutnya nanti anak-anak bisa menggambar dengan apa yang nanti Bapak tentukan tugasnya, baik itu nanti berupa binatang, topeng, ataupun yang lainnya. Nanti kita akan belajar bersama-sama dalam membuat sebuah desain batik dengan objek yang nanti kita tentukan. Jadi saya harapkan anak-anak bisa mengikuti untuk menggambar desain batik dengan penerapan isian di dalamnya. Saya kira cukup jelas ya anak-anak untuk isian ini. Jadi untuk isian ini saya ulangi lagi, cuma ada 3 pada pagi hari ini, yaitu cicak, kemudian ketok bumbung, dan yang ketiga ukel. Dan untuk pagi hari ini Bapak akan memberikan contoh, yaitu kita akan menggambar sebuah binatang, yaitu capung. Saya kira ini cukup mudah, nanti anak-anak bisa menggambarnya, dan saya harapkan anak-anak
bisa mengikutinya. Dalam membuat gambar capung ini prosesnya ya, yang pertama kita membuat lingkaran. Lingkaran ya, nanti jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kemudian setelah lingkaran kita buat, langkah yang pertama, yang kedua kita membuat lingkaran lagi lebih agak besar dari lingkaran yang pertama. Setelah kita membuat lingkaran kedua, kita menuju langkah ketiga, membuat ekornya, yaitu berupa huruf U namun kakinya panjang. Nah, ini langkah yang ketiga. Kemudian yang langkah keempat, yaitu kita buat sayap dengan bentuk yang menyerupai angka 3 ya. Jadi berupa angka 3, kemudian kita terapkan, kita sambungkan. Setelah itu kita kasih sungutnya. Ini capung yang kita buat, dan setelah itu kita terapkan pada langkah yang kelima, yaitu isian. Nah, isian yang ini saya harapkan nanti anak-anak bebas ya dalam isinya, dan nanti anak-anak bisa membuat isian seperti diterapkan, ada titik, ada ukel, ada KB, kalau bisa seperti itu. Dan ini langkah yang kelima ya, kita munculkan seperti ini. Ya, ini langkah yang terakhir, sehingga setelah kita kasih isian, capung berupa gambar dengan motif batik. Saya harapkan dengan adanya gambar ini, anak-anak punya gambaran bahasanya mau gambar capung dengan motif apa. Saya harapkan anak-anak bisa mengikuti dalam proses menggambar ini, dan nanti saya harapkan anak-anak pada hari ini bisa mencoba untuk membuat gambar capung dengan motif batik. Dan dari Bapak kita bebaskan dulu, jadi boleh nanti anak-anak meniru dari gambar dari Bapak ataupun isian yang lainnya. Dan untuk langkah berikutnya, yaitu setelah kita menggambar capung sudah jadi dengan motif, kemudian kita ikuti dengan kelengkapan atau background-nya. Jadi langkah ke-6 seperti ini ya. Ini untuk langkah ke-6 kita melengkapi dari gambar capung tadi, sehingga benar-benar gambar yang kita buat itu ada gambar utama dan ada gambar pendukung. Dan saya harapkan untuk penggambaran atau penggambar desain ini gambarnya tidak sama dengan Bapak tidak apa, namun nanti dalam penerapannya saya harapkan anak-anak bisa menggunakan 3 isian tadi. 1 juga boleh ya. Jadi cuma isian cecek, ukel, atau KB. Dan saya harapkan nanti anak-anak bisa menggambar dengan sebaik-baiknya. Untuk gambar capung ini saya harapkan anak-anak bisa membuat 1 atau 2, kami persilakan. Dan nanti untuk background-nya juga bisa seperti Bapak ataupun bisa membuat sendiri. Saya harapkan anak-anak bisa mengikuti dan bisa menggambar capung dengan sebaik-baiknya. Dan untuk tugas pagi hari ini dari Bapak, yaitu 1, kita menggambar capung dengan isian batik bebas. Kemudian kedua, boleh mencontoh gambar yang Bapak sudah jelaskan pada saat sebelumnya, dan hasilnya dikumpulkan hari ini, Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 9. Hasilnya dikumpulkan melalui WA grup aja ya, tidak Japri. Dan saya harapkan anak-anak bisa mengerjakan tugas kedua ini dengan baik. Karena kemarin tugas pertama sudah Bapak lihat dan hasilnya cukup bagus. Saya harapkan dengan kemarin Bapak melihat gambar dari anak-anak yang Bapak tugaskan pada pertemuan pertama dengan gambar bebas, saya harapkan
anak-anak bisa membuat tugas yang kedua ini. Dan dari karya-karya yang kemarin Bapak lihat, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita masih pada tugas-tugas, yaitu menggambar dengan motif batik dengan objek, baik nanti binatang ataupun topeng atau yang lainnya nanti Bapak tentukan, sehingga Bapak nanti bisa memberikan tambahan untuk menggambar batik dengan motif isiannya dan juga gambaran dengan melihat tugas yang kedua ini. Mungkin itu saja dari Bapak, dan kami ucapkan selamat mengerjakan, semoga sukses, dan jangan lupa nanti untuk gambarnya dikasih nama dan kelas. Saya harapkan anak-anak bisa mengumpulkan hari ini. Dan dari Bapak cukup sekian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.